Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Masih di episode hari Senin. Gua mau bahas dua pemain Manchester United ini yang hari ini ada kabarnya di media ya. Langsung aja pertama, Phil Jones. Phil Jones ini dikabarkan di apa namanya, dikasih harga atau dibanderol harga senilai 15 juta pounds, kabarnya oleh Manchester United. Dan kabarnya ada dua tim yang berminat untuk mendatangkan Phil Jones, yaitu adalah Burnley. Burnley ini baru saja dapat darah segar ya kan, menjual Chris Woods ke Newcastle. Satu lagi ternyata adalah Newcastle sendiri yang sedang berbenah nih. Harapannya kan mereka ini bisa bisa lolos dari zona degradasi, dan mereka ya ini kejar tayang ya karena sedang ada buka bursa, jadi mereka berusaha untuk memperbaiki skuadnya. Dan kalau gua ngelihat ya, ini di Transfermarkt value market value dari Phil Jones ini senilai 3,6 juta untuk pemain 29 tahun ini. Nah, bagaimana komentar gua ya? Menurut gua sih jangan. Jangan, kenapa? Karena kedalaman skuad. Nomor satu, nomor dua adalah di pertandingan terakhir di mana Phil Jones ini bermain ya, dia bermain cukup bagus ya. Jadi menurut gua sekarang kita tidak ada Eric Bailly yang masih ada di Piala Afrika, pun juga dikabarkan didekati oleh AC Milan kan. Lalu Harry Maguire yang masih belum jelas, kemarin ada di bangku cadangan ketika menghadapi Aston Villa. Victor Lindelof yang menurut gue masih angin-anginan, pun juga dengan Rafael Varane ya. Jadi butuh paling tidak ada persaingan nih di sana di center back, dan Phil Jones ini gue nilai bisa memberikan hal tersebut. Artinya persaingan dan juga backup di posisi center back paling tidak sampai dengan akhir musim ini. Jadi menurut gue ya jangan dikurangin. Karena dua back muda kita yaitu Teden Mengi dan juga Axel Tuanzebe ini kan masih dalam masa peminjaman, baru kembali musim panas tahun ini. Jadi menurut gua ya jangan lepas pemain dulu karena tidak ada gantinya juga ya. Jadi walaupun sih harga, kalau dari sisi harga 3,6 15 juta ini kan lumayan bedanya ya. Kalau memang disanggupi, dan gue yakin sih tim kayak Newcastle terutama ya untuk mengeluarkan harga 10 atau 15 juta untuk Phil Jones 29 tahun, gue pikir bukan masalah buat mereka. Tapi ya again sih gue berharap tidak dilepas. Lalu pemain lain adalah Donny van de Beek. Donny van de Beek ini dikabarkan menampik atau menolak peluang bergabung dengan status pinjaman ke Newcastle. Dikabarkan dia menolak karena melihat peringkat dari Newcastle. Wow, ini juga cukup mengejutkan ya buat gue. Kenapa? Karena begini. Tadinya gue berpikir kalau seandainya Donny van de Beek ini pindah ke Newcastle ya, apalagi Newcastle sedang butuh penambahan kualitas di sana dalam kaitannya untuk lolos dari degradasi, sebelum pastinya akan memperkuat tim selanjutnya ya di musim panas ini. Tapi ya mereka butuh lolos dari zona degradasi, dan kapasitas seorang Donny van de Beek ini gue pikir kalau seandainya pindah ke Newcastle walaupun dalam status pinjaman ya, akan cukup bagus. Artinya peluang dia untuk selalu dimainkan atau paling tidak memiliki jam atau menit bermain lebih daripada yang dia punya di Manchester United ini akan sangat terbuka. Tapi gue sangat kaget justru dia dikabarkan ini menolak. Kalau dibilang karena ya peringkatnya Newcastle sekarang, ya gimana, memang itu keadaannya di Newcastle kan. Dan kalau dia ingin bermain di memiliki menit bermain yang banyak, maksud gue ya, jadi tim-tim seperti itulah dia bisa punya gitu loh. Tapi ternyata di luar dugaan dia menolak nih. Nah, kenapa dia menolak? Ada dua sih kalau menurut gue ya. Satu, mungkin dia merasa dia ingin memiliki waktu bermain di tim yang paling tidak tengah ke atas ya. Atau nomor dua, ya dia masih pingin stay di Manchester United, masih pingin fight. Dan kalau memang itu yang terjadi di pilihan kedua ya sangat luar biasa ya profesionalnya dan juga semangat juang dari Donny van de Beek. Dia tahu dia mempertaruhkan spotnya atau tempatnya di timnas Belanda kalau dia tetap berada di
di Manchester United karena menit bermainnya tidak bisa digaransi oleh Rangnick, walaupun Rangnick juga berharap dia bisa bermain begitu ya. Lalu artinya dia merupakan pemain yang loyal juga, loyal terhadap klub nomor satu, nomor dua loyal terhadap manajer. Karena kan dikabarkan sebelumnya Rangnick ini menasehati dia untuk stay di Manchester United, dan kalau dia mendengarkan itu dan melakukan hal itu ya berarti dia loyal terhadap Ralf Rangnick. Dan ini menurut gue again ya, dengan apa fakta yang terlihat sekarang ini ya sangat luar biasa begitu. Ya kalau buat gue sih realistisnya memang dia ada baiknya untuk kebaikan Manchester United dan juga dirinya sih, kalau gue ya sebenarnya beropini ya ada baiknya dia keluar dalam status pinjaman paling tidak, supaya dia bisa mendapat menit bermain yang lebih, sehingga pada saat dia kembali di musim panas nanti dia sudah punya penambahan kualitas karena itu tadi ya, penambahan jam terbang. Jadi dia mungkin akan bisa lebih mengamankan posisinya, karena kan bisa jadi nih ada perubahan squad, contoh kayak mungkin Paul Pogba yang kontraknya tidak diperpanjang, atau ya gue nggak tahu lah, hal-hal yang lain kan bisa saja terjadi. Cuman kalau memang sekarang ini yang terjadi dia masih stay dulu di Manchester United dengan menolak Newcastle, ini saja menurut gue sudah luar biasa begitu ya. Kurang lebih demikian. Kalau teman-teman ada komentar yang lain tentang Donny van de Beek dan juga Phil Jones, bisa drop di kolom komen. Jangan lupa like and subscribe dan juga sholat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.